Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari kelas PBSI 3B NIM 2020 344040. Di video ini saya akan menjelaskan apa itu frasa dan apa itu klausa. Untuk memenuhi tugas UTS sintaksis dari Bu Risti. Apa sih itu frasa? Frasa adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Maksudnya, frasa ini tidak hanya memiliki satu fungsi saja. Boleh itu subjek, objek, atau contohnya, anak kecil itu berlarian ke sana kemari. Anak kecil bersifat sebagai subjek, berlarian bersifat sebagai predikatnya, dan kesana kemari bersifat sebagai keterangan tambahan. Yang termasuk ke dalam frasa dalam kalimat tersebut adalah anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil ini berkedudukan sebagai subjek, dan anak kecil ini memiliki makna bahwa anak ini masih berusia dini atau masih kecil. Contoh yang kedua adalah Nathan membeli nasi goreng di warung. Nathan ini berkedudukan sebagai subjek, membeli sebagai predikat, terus nasi goreng sebagai objeknya, dan di warung sebagai keterangan tempatnya. Yang termasuk ke dalam frasa dalam kalimat tersebut adalah nasi goreng. Kenapa? Karena nasi goreng ini berkedudukan sebagai objek. Terus nasi goreng ini juga mempunyai makna bahwa nasi ini sudah dimasak atau sudah digoreng. Oke, untuk yang klausa adalah kelompok kata yang sekurang-kurangnya itu terdiri atas subjek dan predikat. Contohnya itu kakek berolahraga di lapangan. Kakek sebagai subjek, berolahraga sebagai predikat, di lapangan itu sebagai keterangan tempat. Yang termasuk ke dalam klausa adalah kakek berolahraga. Kenapa? Karena kakek di sini bersifat sebagai subjek dan berolahraga bersifat sebagai objek predikatnya. Dari pengertian tadi bahwa klausa ini setidak-tidaknya itu terdiri dari dua unsur, yaitu subjek dan predikat. Jadi yang termasuk ke dalam klausa dari kalimat tadi adalah kakek berolahraga. Contoh yang kedua adalah adik belajar di ruang tamu. Adik ini sebagai subjek, belajar sebagai predikat, di ruang tamu sebagai objek keterangan tempatnya. Jadi yang termasuk ke dalam klausa dari kalimat tersebut adalah adik belajar. Mengapa? Karena adik ini bersifat subjek dan belajar ini bersifat predikat. Seperti contoh yang pertama tadi. Begitulah pengertian dan contoh dari frasa dan klausa. Terus apa sih perbedaan dari frasa dan klausa? Frasa ini tersusun atas dua kata atau lebih. Terus frasa juga hanya memiliki satu fungsi saja, terus memiliki makna. Sedangkan klausa setidak-tidaknya itu terdiri atas subjek dan predikat. Terus tidak memiliki intonasi di dalamnya dan juga tidak memiliki tanda baca. Begitulah perbedaan dari frasa dan klausa yang saya ketahui. Sekian pemaparan atau penjelasan dari saya tentang frasa dan klausa. Kesalahan kata atau penjelasan saya tadi yang tidak benar, mohon dimaafkan ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.